sastra jendela jendela Pangruwating Diyu itu merupakan kitab yang berisi ilmu atau ajaran untuk meraih kesempurnaan hidup, sehingga layak dipinjami hikmat ma'rifat tingkat tinggi. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Ya, tema pemberitaan firman saat ini adalah Sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu, yaitu merupakan makrifat tingkat tinggi dari malaikat Garuda. Sebagai intro ya, Sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu itu merupakan kitab yang berisi ilmu atau ajaran untuk meraih kesempurnaan hidup, sehingga layak dipinjami hikmat makrifat tingkat tinggi untuk menjadi pelaksana keputusan Tuhan pada akhir zaman. Adapun kitab Sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu itu terdapat di surga. Ya, kitab itu adanya di surga. Bersanding dengan kitab itu, di surga itu ada kitab hikmat makrifat, ya, terdapat kitab Sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu dan kitab hikmat makrifat itu ada di surga. Itu diajarkan di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Ini bagian yang pertama, ya. Berarti nanti kita minggu depan masih, kalau Tuhan izinkan, masih mendengarkan pemberitaan tentang Sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu ini. Ajaran ini bersifat gaib. Ya, gaib itu artinya piningit, kemudian tersembunyi dan rahasia. Ya, gaib itu artinya piningit, tersembunyi dan rahasia. Diajarkan di dalam roh oleh Roh Kudus. Ya, kita akan baca kitab Keluaran pasal 24 ayat 15 sampai 18. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Nah, ketika Musa itu dibawa ke Dewan Musyawarah Tuhan di dalam roh dan diajar oleh Roh Kudus di dalam Dewan Musyawarah Tuhan untuk memahami seluk-beluk kerajaan surga yang kemudian harus dibikin miniaturnya dalam wujudnya tabernakel, dan menerima segala hukum-hukum bagi warga kerajaan surga. Ketika Musa menerima semua pelajaran tersebut, Israel
justru jatuh dalam penyembahan lembu emas, sehingga Musa harus mengulangi lagi ya pergumulannya 40 hari 40 malam untuk kembali mendapatkan 2 loh batu yang kedua, karena yang pertama sudah dikepruk, dihancurkan, kemudian disuruh giling halus, kemudian ya demikian juga lembu emas itu giling halus, dialirkan di air ya, kemudian disuruh minum orang-orang yang berpesta pora itu. Kita akan baca juga 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 4. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Ya, Rasul Paulus sebagai rasul bangsa kafir ya, tentunya dia tidak tahu bagaimana menggembalakan bangsa kafir. Kalau Israel ya dia sudah tahu, punya patokan PL, hukum Taurat. Tapi kalau untuk bangsa kafir caranya bagaimana? Ya, akhirnya dia mendapatkan pewahyuan. Di sana juga dia dididik hikmat makrifat dan diberitahu bangsa-bangsa itu akan dipercaya berbagai ragam hikmat makrifat. Efesus pasal 3 mengatakan demikian. Namun demikian, ketika Rasul Paulus itu dibawa ke surga tingkat 3, dia banyak melihat, dia banyak mendengar, dia banyak memahami. Namun demikian, ada hal-hal yang tidak boleh diucapkan manusia. Ada hal-hal yang tidak boleh disampaikan di bumi dalam pelayanannya pada waktu itu. Bapak yang kasih Tuhan ya. Kemudian kita baca Yeremia pasal 23 ayat 18 sampai 23. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar, angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Terima kasih ya hamba-hamba Tuhan, siapa saja yang mendapatkan kemurahan masuk Dewan Musyawarah Tuhan, dia itu punya tugas untuk mengembalikan umat itu dari perbuatan-perbuatannya yang jahat ya. Kemudian dia nanti pada akhir zaman akan mengerti bahwa hukuman murka Tuhan itu akan terus menerus berlangsung dan tidak akan berhenti sampai selesai. Jadi sastra jendro hayuningrat pangruwating diu ya, itu diajarkan di dalam Dewan Musyawarah Tuhan, diajarkan di dalam roh
Kudus, ya, diajarkan oleh Roh Kudus, dan kepada orang tersebut diajarkan di dalam rohnya. Berarti orang ini harus sudah memiliki satu kemampuan untuk naik turun Dewan Musyawarah Tuhan. Ya, Bapak kasih Tuhan. Tadi sudah saya katakan bahwa kitab ini adanya di surga. Kitab Hikmat Marifat itu adanya di surga dan diajarkan di dalam Dewan Musyawarah Tuhan yang ada di surga. Sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu itu merupakan sastra atau amsal atau perumpamaan yang adiluhung. Adiluhung itu artinya begitu luhur, tingkat tinggi, yang mampu memulihkan keadaan manusia, badannya, jiwanya, rohnya kembali sempurna, kembali dalam kondisi seperti di Taman Eden ketika Adam dan Hawa itu belum jatuh dalam dosa. Bisa melihat Tuhan, mendengarkan suaranya, bisa bincang-bincang, diajar banyak hal, ya. Itu Adam Hawa dan yang dulu, ya. Artinya dengan sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu itu kembali memiliki kemuliaan Tuhan, ya, memiliki kemuliaan Tuhan dan juga memiliki kekuatan Tuhan, kuasa dan kekuatan Tuhan, bahkan 7 perkara. Kalau kita sudah memasuki jalur kitab Wahyu dan kita menekuni kitab Wahyu dan memahami bahasa dari kitab Wahyu yang mana memiliki roh atau memiliki jiwa, ya, tabut perjanjian yang diletakkan di balik tirai di dalam ruang maha suci, Bapak yang kasih Tuhan, maka satu saat kita akan dipercaya kembali 5 perkara, maksud saya 7 perkara. 6 mandat itu dipulihkan, 7 perkara dicurahkan supaya kita melakukan kegerakan besar pada akhir zaman. Kalau kita memiliki, ya, kemuliaan Tuhan seperti yang pernah dimiliki Adam dan Hawa di Taman Eden, berarti kita menjadi serupa dengan Tuhan. Tapi kita bukan Tuhan, kita adalah ciptaan, Dia pencipta, ya. Kita kembali memiliki gambar dan rupa Tuhan, ya, dengan sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu tadi kita kembali memiliki imago Dei et similitudo Dei. Kalau dalam bahasa Ibraninya kita memiliki shalem dan demut dari Yahweh, punya kemampuan hikmat marifat yang hampir sama dengan penciptanya. Kita bukan pencipta, kita bukan Tuhan, ya. Tetapi ketika Adam Hawa itu diciptakan, dia diberikan kemampuan, dia diberikan mandat, ya, yang sangat banyak, berjumlah 6. Kita akan baca Mazmur pasal yang ke-8 ayat 4-6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Nah, ini manusia yang diciptakan Tuhan. Katakan hampir sama seperti Allah, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, ya. Sebab itu ketika manusia yang diciptakan demikian mulia tersebut jatuh, maka Tuhan sendiri yang menyelamatkan, ya. Kita membaca Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, ini ucapan Tuhan kepada para murid, para rasul. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan Tuhan, bahkan lebih besar dari yang dilakukan Tuhan. Karena Tuhan kembali ke surga, muridnya harus melayani. Ya, demikian juga pada akhir zaman ayat-ayat ini berlaku. Ya, hal-hal seperti tersebut di atas, saatnya seperti yang saya ucapkan tadi, kembali memiliki kemuliaan Tuhan, memiliki gambar dan rupanya Tuhan, ya, memiliki imago Dei, ya, et similitudo Dei atau Shalom dan Demut. Itu bisa terjadi kalau ada pangruatan, ya, kalau ada pangruatan itu bahasa Jawa. Namun demikian kita bisa melihat di dalam KBBI, ya, di dalam KBBI itu ruwat itu artinya pulih kembali sebagai keadaan semula. Ruwat itu artinya pulih kembali sebagai keadaan semula. Kemudian ruwatan, ya, itu upacara membebaskan orang dari nasib buruk yang akan menimpanya. Jadi orang yang diruat itu orang yang dibebaskan, ya, dari nasib buruk yang akan menimpanya. Itu namanya ruwatan. Di KBBI ada, ya. Kita akan membaca Roma pasal yang ketiga. Ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, jadi semua orang itu sudah kehilangan kemuliaan. Dia kehilangan pakaian kemuliaan, sehingga begitu hilang mereka sadar, Adam Hawa sadar bahwa mereka itu telanjang, sehingga membuat cawat dari daun ara, ya, membuat cawat dari daun ara. Jadi yang dikatakan telanjang itu orang yang tidak punya kemuliaan Tuhan, badannya seutuhnya manusia darah dan daging, ya, tidak ada salut kemuliaan. Nah, semua orang karena dosa telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena dosanya dihapuskan, mengalami ruwatan, pangruating, diruat oleh penebusannya, ya, Tuhan Yesus Kristus. Maka kasih karunia atau kemuliaan Allah itu dipulihkan setahap demi setahap. Ketika Adam Hawa itu belum jatuh di dalam dosa, tadi sudah saya katakan mereka itu disalut dengan salut kemuliaan Tuhan. Kalau kita biasa menyebut Adam Hawa itu dikenakan pakaian cahaya, ya, dikenakan pakaian cahaya seperti yang dilihat Yakobus, Petrus, Yohanes di atas Gunung Tabor ketika Tuhan Yesus dipermuliakan bertemu dengan Musa dan Elia. Wajahnya itu, ya, bercahaya sebagai matahari, pakaiannya putih bersinar seperti terang. Matius 17 ayat 2, nggak usah dibaca, ya. Bapak yang kasih Tuhan, DNA manusia yaitu memunculkan cahaya. Cahaya dari DNA itu disebut biofoton. Ya, cahaya yang muncul dari DNA itu disebut biofoton. Nah, sudah begitu tubuhnya itu mengeluarkan cahaya, masih disalut dengan kemuliaan Tuhan.
Sekarang pun ya, manusia itu DNA-nya tuh masih mengeluarkan cahaya, namun tidak bisa dilihat dengan mata biasa, ya, tidak bisa dilihat dengan mata biasa, kecuali orang itu punya dipinjami poncondrio, dia akan melihat. Orang katakan itu seperti aura, orang katakan itu seperti tubuh astral. Jadi cahaya-cahaya yang membungkus hidup manusia, hidup kita. Dan cahaya itu ya macam-macam. Kalau orang itu sedang jatuh dalam dosa, ya tentu auranya, cahayanya gelap. Tapi kalau orang itu hidup dalam kebenaran, kesucian, kekudusan, dan hidupnya disempurnakan oleh kasih, maka tentunya cahaya itu akan sangat indah, dan itu hanya bisa dilihat oleh mata batin. Ya, tubuh astral ya itu adalah bagian kekal dari tubuh kita. Jadi tubuh astral itu bagian yang kekal dari tubuh kita, karena kesadaran kita itu tertanam di dalam tubuh astral tersebut, ya, kecerdasan dan perasaan ilahi itu ada di dalam tubuh astral tersebut. Tubuh astral itu bersifat abadi, ya, bersifat abadi, punya rentang hidup yang sangat panjang, mendekati masa hidupnya alam semesta. Kita akan membaca Pengkhotbah pasal 3. Ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi dalam diri kita ini Allah itu menaruh sesuatu yang bersifat kekal, ya, menaruh sesuatu yang bersifat kekal. Namun demikian, karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa menyelami, tidak bisa memahami pekerjaan Tuhan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Kalau pekerjaan Tuhan itu dilakukan dari awal sampai akhir, manusia bisa memahami, maka manusia itu bisa sabar menunggu waktunya Tuhan. Tapi karena manusia itu tidak bisa memahami bahwa Allah itu bekerja dari awal sampai akhir, ya, manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak memiliki kesabaran, karena kesabaran itu buah roh, maka seringkali manusia menjadi putus asa. Pikirnya tidak diperhatikan Tuhan, padahal Tuhan itu mau bekerja dalam setiap kehidupan kita tuh dari awal sampai akhir. Contohnya orang sekolah, ya, SD, bahkan TK, PAUD, ya, SD sudah sekolah 6 tahun, ya, kok saya belum jadi dokter? Ya kan ya enggak bisa. Saya sudah SMP, kemudian SMA, kok saya belum terima ijazah S1? Nah, itu manusia. Pikirnya dia sudah lama banget sekolah, setiap pagi sekolah, siang pulang, PR-nya banyak, apalagi sekolah model sekarang online itu capek, ya, tidak ada pemasukan, tidak ada uang saku, kata anak-anak kecil itu. Tidak ada teman-teman. Kok tidak secepatnya diwisuda, sarjana begitu? Atau orang mengandung, katanya susah payahnya, kesakitannya ditambah Tuhan. Ini sudah 1 bulan sakitnya ndak karuan. Kok anaknya belum lahir? Nah, kalau orang punya pemikiran seperti itu berarti pengalaman, ora dong, goblok. Lah demikian juga kita tuh seringkali bersikap berlaku goblok di hadapan Tuhan. Belum waktunya minta Tuhan secepatnya
menjawab atau melaksanakan apa yang kita kehendaki. Karena kan Tuhan katakan semua itu nanti akan indah kalau sudah tepat waktu. Dan di dalam diri kita tuh ditaruh sesuatu yang kekal. Tapi manusia banyak kali tidak ngerti kalau Tuhan itu bekerja dari awal sampai akhir, dari input sampai output. Nah di tengah-tengahnya itu ada proses. Kalau sedang diproses kemudian dikeluarkan, ya barangnya, produknya tidak bagus. Jadi intinya ya, di dalam diri kita tuh ada sesuatu yang kekal. Sesuatu yang kekal itu apa? Ya jiwa roh kita ini, tubuh astral itu. Oleh sebab itu kita harus mulai belajar bahwa Tuhan itu bekerja dari awal sampai akhir, sampai selesai. Dan semuanya akan menjadi indah kalau waktunya sudah tepat ya. Kemudian tubuh astral itu adalah massa elektronik yang mengandung sekitar angka 4, 0-nya tuh jejer 3, itu 8 kali, berarti 24 kali. Hitungannya saya enggak tahu nyebutnya gimana itu. Angka 4 kemudian 0-nya tuh 24 kali. Itu jumlah massa elektronik yang ada di dalam tubuh astral. Ya, sedangkan elektron itu subpartikel atom bermuatan listrik negatif yang paling ringan di antara subpartikel lainnya. Ya, mari kita baca Lukas pasal 10 ayat 17 dan 18. Kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, jadi makhluk roh itu seperti kilat listrik. Ya, makhluk roh iblis itu berarti Lucifer. Itu adalah makhluk kilat, seperti kilat listrik. Ya, sehingga ada orang disambar meledek. Ya mungkin beledeknya itu beledek setan-setan itu ya. Terima kasih Tuhan. Kemudian kita baca Ibrani pasal 1 ayat 7 dan 14. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ya, kalau tadi iblis itu adalah seperti kilat, maka malaikat itu adalah badai dan api. Ya, malaikat itu badai dan api. Mereka tuh roh yang harus melayani orang yang harus memperoleh keselamatan. Kita baca juga 1 Korintus pasal 15 ayat 40 dan 41. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Nah, ada tubuh surgawi, tubuh astral, ada tubuh duniawi, tubuh kita ini, ya. Nah, tubuh surgawi itu digambarkan ya punya kemuliaannya matahari, ada kemuliaan bulan, ada kemuliaan bintang. Kalau matahari ya satu di bumi, ya di planet bumi ini matahari satu, tapi kalau di alam semesta matahari itu banyak, ya.
Ada kemuliaan, tubuh surgawi itu memiliki kemuliaannya matahari. Ada tubuh surgawi itu memiliki kemuliaannya bulan. Ada tubuh surgawi itu memiliki kemuliaan bintang. Lah bintang itu banyak. Bintang yang satu ya berbeda dengan bintang yang lainnya. Sehingga ada makrifat ya. Makrifat namanya Cahyo Bagaskoro. Ya, kemuliaannya seperti cahaya matahari. Kemudian ada makrifat Condro Rini. Rini itu bulan. Ya, kemuliaannya seperti kemuliaan bulan. Ya. Kemudian ada makrifat Cahyo Kartiko. Kartiko itu bintang. Ya. Karena kalau yang diajar itu orang Jawa, ya Tuhan itu berbicara dengan bahasa Jawa yang halus. Kalau yang diajar itu orang India, ya tentunya dengan bahasa Sanskerta, India kuno. Kalau yang diajar itu guru dari Sinim, ya tentunya pakai bahasa Cina atau bahasa Mandarin. Ya, kalau yang diajar itu orang Eropa atau orang Amerika, ya Tuhan pakai bahasa Inggris. Ya. Ketika zamannya Nimrod membangun Babel dipecah belah, maka Tuhan ya pada waktu itu bahasa cuma satu, tapi karena dikacaukan Tuhan bahasa jadi banyak. Ya Tuhan itu pencipta bahasa, dia paham apapun ya. Sastra Jendro, ya saya akan kupas satu-satu ya. Sastra Jendro itu ilmu makrifat tingkat tinggi ya. Kita akan baca KPR 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi orang yang punya hikmat makrifat itu dia punya kuasa. Kuasa itu bisa dikatakan juga kasekten atau kesaktian ya. Dia punya kuasa di dalam perkataan dan kuasa di dalam perbuatan ya. Kuasa dalam perkataan dan kuasa di dalam perbuatan ya. Tentang hikmat dan makrifat ya, kita pakai KBBI ya, karena ya itu yang bisa dipahami banyak orang dan yang biasa kita pakai kalau kita sedang nulis skripsi, tesis ataupun disertasi ya. Hikmat itu yang pertama adalah kebijaksanaan atau kearifan. Kebijaksanaan, kearifan. Kemudian yang kedua, hikmat itu artinya kesaktian. Dalam kurung kekuatan gaib. Ya, kesaktian. Kemudian kalau makrifat ya. Makrifat itu yang pertama adalah pengetahuan. Tentu pengetahuannya Tuhan. Kemudian yang kedua, tingkat penyerahan diri kepada Tuhan yang naik setingkat demi setingkat sehingga mencapai tingkat keyakinan yang kuat dan penyerahan diri yang dasar. Itu namanya makrifat ya. Penyerahan diri yang semakin mengalami peningkatan, pasrah. Kalau dikatakan sampai pasrah bongkoan ya, itu orang yang bermakrifat. Sampai mencapai satu keyakinan yang sangat kuat. Alkitab katakan bahwa orang yang punya iman itu tidak akan dipermalukan ya. Sedangkan bermakrifat itu artinya memikirkan dalam-dalam ya, memikirkan dalam-dalam. Yang kedua, bertafakur ya, atau merenungkan atau meditasi. Itu bisa dibaca di dalam Yosua 1 ayat 8 bahasa Inggris, di dalam Mazmur 1 ayat 2
Raja Daud itu sukanya meditasi, merenungkan firman Tuhan, meditate ya, day and night ya. Kemudian bermakrifat itu artinya tahu benar. Tahu tentang apa? Ya tahu tentang penciptanya, tahu tentang dirinya sendiri, tahu tentang sesamanya, tahu tentang alam semesta, sehingga bagaimana dia harus bersikap di bumi ini ya. Kita akan baca Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadamu karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Nah, ini rahasia panggilan Goyim ya. Sama-sama punya hak waris dan dipercaya berbagai ragam hikmat Allah tadi, kesaktian ya. Kalau bermakrifat itu artinya dia tahu segala hal karena mendekat kepada Tuhan, melakukan meditasi perenungan, menyatukan badan jiwa rohnya dengan mengabaikan segala macam gangguan dan godaan yang ada di sekitarnya ketika meditasi. Bapak Tuhan, apalagi kalau sampai dibawa ke dalam Dewan Musyawarah Tuhan ya, dididik dengan ajaran yang ada dalam kitab Sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diu. Kemudian ketika sudah lulus diberikan makrifat, kunci-kunci hikmat makrifat ya. Ada untuk koncondrio, karena orang itu sebelum melakukan apa-apa panca inderanya harus terbuka. Kemudian ada kunci peperangan, ada kunci pangreksa, ada rajut aling ya, ada panguripan, ada rumeksa ing boga, rumeksa ing mina, artinya dipelihara ya untuk rezekinya setiap hari. Kemudian ada kunci pandeling itu untuk mencermati ya lingkungan, kemudian untuk pergi setelah itu. Kemudian ada ngerogo sukmo, ada kembar jiwa ya, ada bayu pamulung, ada panatas pamungkas, ada kunci untuk menaklukkan api air ya, kewan galak dan sebagainya. Ada kunci untuk berjalan di atas air, ada lampah bayu turonggo seto ya, itu seperti kuda terbang begitu Bapak Tuhan. Kemudian ada pangreksa rajut aling bardomayo, ada masih banyak ya ragamnya, tapi ini beberapa. Kemudian ada kunci mesabu itu meterai, sangkakala dan bokor yang dipercayakan kepada 7 guru
masing-masing menerima 1 meterai, 1 sangkakala, dan 1 bokor. Kemudian ada kunci kendali Mesabu, itu yang dimiliki oleh malaikat yang muncul dari matahari terbit untuk mengendalikan 4 guruh yang ngawur, ya. Apa yang kasih Tuhan. Kemudian ada juga, ya, kunci makrifat untuk naik turun Dewan Musyawarah Tuhan, kunci Ngrogo Sukmo untuk keliling jagat melakukan penggembalaan, ya. Kemudian ada kunci, ya, kembar jiwa mencapai 120. Jadi 1 orang gitu kalau dia kembar jiwa dengan makrifat ini, badannya ada 120, ya, untuk melakukan pekerjaan Tuhan seperti yang dilakukan di dalam KPR 1, ya, 2, 120 orang yang bergumul menanti janji Bapa. Kemudian mereka menerima Roh Kudus dan bersaksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi untuk melakukan pekerjaan penggembalaan itu perlu kembar jiwa 120. Terima kasih Tuhan, ya. Kalau manusia bisa mencapai kembar jiwa 120, tetapi kalau Tuhan itu dasar dia tuh namanya ada. Jadi di mana-mana ada, ya. Tidak terhitung kembar jiwanya Tuhan itu, ya. Kemudian Hayuningrat, ya, tadi Sastro Jendro itu kuasa dalam perkataan, kuasa dalam perbuatan, wujudnya hikmat marifat. Sedangkan Hayuningrat itu selamat rahayu dunia akhirat, ya, rahayu, selamat rahayu dunia akhirat. Kita akan baca Injil Lukas pasal 12. Kita baca ayat 39 sampai 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawal segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Nah, jadi orang yang tidak setia dalam melaksanakan tugasnya, ya, ketika Tuhan datang dia tidak mengalami Hayuningrat, tetapi dihukum. Nah, sebab itu kalau kita tuh dipercaya oleh Tuhan untuk melaksanakan, mendapatkan tugas, sekalipun dikatakan cuma memberi makan kepada hamba-hambanya, itu harus dilakukan dengan setia, ya. Kita akan baca Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus,
ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, ya, penyamun yang satu itu menegur ketika temannya itu menghujat Tuhan. Berarti di dalam dirinya penyamun ini ngerti bahwa dia itu tidak salah. Tapi kalau kita ini memang salah dan pantas dihukum. Dan sebab itu, dan dia juga tahu bahwa yang disalib itu adalah raja yang akan datang. Ya, sehingga dia memohon, ya, dia percaya. Justru ketika Tuhan Yesus itu sedang disalib dalam kondisi yang paling buruk, dia percaya bahwa itu adalah raja, ya, raja yang akan datang. Kemudian dia memohon untuk diingat. Kemudian apa kata Tuhan? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, kata Tuhan Yesus. Bapak kasih Tuhan, kalau orang Israel pada umumnya kesandung dengan Tuhan Yesus yang disalib, tapi justru penyamun ini tahu bahwa yang disalib itu adalah raja yang nanti akan datang. Ya. Sehingga orang ini selamat rahayu, masuk surga, masuk Firdaus. Kita akan membaca juga Mazmur pasal 23. Ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, ini jalan hidup yang dilalui oleh Raja Daud, orang yang hampir hari-harinya itu diisi dengan meditasi. Setiap hari, siang malam itu merenungkan firman Tuhan. Kemudian dia tahu bahwa Tuhan itu yang menggembalakan hidupnya. Dibawa ke mata air, ke rumput yang hijau. Bukan terus-terusan dibawa ke mata air rumput hijau. Ada kalanya, ya, berjalan dalam lembah kekelaman, hidupnya tuh kelam, banyak masalah, banyak proses yang berat. Di dalam lembah bayang-bayang maut, sekalipun di situ dia tetap yakin bahwa Tuhan itu menyertai. Tongkat dan gada Tuhan itu menghibur, ya, tongkatmu dan gadamu yang menghibur aku. Raja itu tidak berkata, aku dihibur oleh uang, duit yang menghibur aku, tidak, tetapi tongkat dan gada Tuhan yang menjadi penghiburannya. Kadang dicambuk oleh Tuhan, ya, demikian juga musuh-musuh dihalau oleh Tuhan. Bahkan sampai mencapai kemenangan sama Tuhan, diberkati dengan dilihat langsung oleh musuh-musuhnya, disediakan hidangan di depan lawannya, ya, sampai akhirnya dia masuk di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan itu ya tabernakel yang aslinya yang ada di surga. Kalau yang dibuat raja, yang dibuat Musa itu kan miniaturnya. Dikatakan supaya engkau membuat seperti apa yang engkau lihat,
yang ada di surga. Nah, Bapak Ibu Tuhan, jadi kalau kita pengen hayu ningrat rahayu dunia akhirat, ya kita kalau dalam pelayanan harus setia, ya kita harus mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Raja yang akan datang. Kerajaan Dia bukan dari dunia ini, tetapi Dia Raja kekal. Kemudian kita hidup tergembala seperti Raja Daud. Sekalipun dalam hidup ini tidak selalu segar, tidak selalu rumput hijau, tetapi ada bayang-bayang maut, ada ancaman maut, ada kekelaman. Tapi kita tetap suka kepada didikan dan ajaran Tuhan. Ya, itu artinya hayu ningrat. Kemudian kalau pangruwating, tadi sudah dikatakan ruwat itu artinya pulih kembali sebagai keadaan semula. Ruwatan itu artinya upacara. Upacara ruwatan itu upacara membebaskan orang dari nasib buruk yang akan menimpanya. Bapak yang kasih Tuhan, ya ada upacara-upacara ruwatan yang dilakukan di dalam Alkitab. Ya, kita membaca. Ya, kalau kita membaca Imamat pasal 1 sampai pasal 7, ya, itu ada 5 macam korban. Tidak usah dibaca. Yang pertama ada korban bakaran. Korban bakaran itu kalau dalam bahasa Jawa korban obaran, karena apinya kan berkobar, ya. Korban bakaran. Yang kedua korban sajian, bahasa Jawanya korban daharan. Yang ketiga korban keselamatan, ya. Kalau dalam bahasa Jawa korban selamatan, ya, korban selamatan. Ya, kemudian kalau yang keempat itu korban penghapus dosa. Kalau kita membaca dalam bahasa Jawa, korban penghapus dosa itu korban pangruwating dosa. Jadi korban penghapus dosa itu dalam Alkitab bahasa Jawa itu korban pangruwating dosa, ya. Kemudian korban yang kelima itu korban penebus salah. Itu korban dendo, didendo. Ya, jadi di Israel dulu kalau orang itu melakukan kesalahan, ya, penebus salah, ya, Bapak bisa Tuhan, sama Tuhan ditetapkan ada dendanya, ya, ada dendo, korban dendo. Nah, secara khusus saya akan berbicara tentang korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa itu korban pangruwating dosa, ya. Korban pangruwating dosa itu biasanya dilaksanakan pada hari raya pendamaian. Ya. Kita akan baca Imamat pasal yang ke-16. Kita baca ayat 1 sampai 3. Hari Raya Pendamaian. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat di kehadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Jadi dalam hari raya pendamaian itu, ya, yang dilayani oleh Harun sebagai imam besar menurut peraturan Harun, menurut peraturan Lewi, ya, maka Harun itu harus masuk ke tempat kudus dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk penghapus dosa dan seekor domba. Berarti membawa 2 ekor binatang, lembu dan domba. Kalau dalam bahasa Jawanya begini, Harun nggone lumebu ing pasucian iku nganggo isyarat sapi lanang nom siji
kanggo kurban pangruwating dosa, lan wedhus gibas lanang siji kanggo kurban obaran. Ya, jadi korban penghapus dosa itu dalam bahasa Jawanya korban pangruwating dosa. Untuk Harun itu melalui sapi lanang yang masih muda, sapi lanang nom, ya masih muda. Kemudian setelah dia melayani pendamaian untuk dirinya sendiri, baru melayani untuk orang Israel. Ya, dibaca ayat 5. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Nah, jadi kalau Harun itu 2, lembu dan domba. Tapi kalau untuk orang Israel itu kambingnya 2, ya, tidak pakai lembu, ya. Kemudian domba, ya. Kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Saya bacakan, ya. Dene pasamunane Bani Israel iku dipundhutono wedhus berok loro. Wedhus berok, ya, wedhus berok itu dia itu strong itu kuat. Dia itu maskulin, ya, artinya jantan banget. Kemudian hot air, artinya rambutnya tuh tebel, ya. Wedhus berok loro itu kambing, ya, kanggo korban pangruwating dosa, lan wedhus gibas lanang siji kanggo korban obaran. Ya, jadi Harun 2, ya, sapinya untuk pangruwating dosa, yang satu korban bakaran. Israel kambingnya 2, kembar, ya, untuk korban pangruwating dosa. Kemudian dombanya untuk korban bakaran 1. Kemudian terus dibaca. Ayat 6. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ayat 7. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan depan pintu kemah pertemuan. Nah, setelah tugasnya untuk Harun dan keluarganya selesai, ya, dia mengambil kambing jantan tadi yang jumlahnya 2, ya, wedhus berok, ya, dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah. Jadi wedhus yang 2 tadi, yang wedhus berok itu yang kambing strong, maskulin, dan rambutnya panjang, itu kembar, ya, itu di hadapan Tuhan. Kemudian dibuang undi, ayat 8. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Asasel. Nah, kambing jantan yang kembar tadi, ya, dibuang undi. Yang satu untuk Tuhan, yang satu untuk Asasel. Dua-duanya itu adalah kambing pangruwating dosa, ya. 2 kambing jantan itu kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya itu syair atau satir atau faun, ya, satir, faun, faun, ya, atau kambing jantan atau iblis, ya, itu berambut gimbal. Tahu sudah rambutnya gimbal, ya, berbulu kusut atau berbulu kasar. Kemudian brewok itu, ya, rambutnya banyak, bulunya banyak. Bapak kasih Tuhan. Nah, satir itu merupakan, ya, makhluk hibrid di dalam mitologinya orang Yunani. Kalau faun, ya, faun itu, ya, makhluk hibrid dalam mitologinya orang Roma. Nah, berarti kambing yang 2 yang kembar tadi, Bapak kasih Tuhan, yang satu diundi untuk Tuhan, yang satu diundi untuk Asasel, ya, yang satu diundi untuk Asasel.
Kemudian ayat 9 sampai yang 10. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Asasel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Asasel ke padang gurun. Ya, saya bacakan ya. Aron tumulini bakno undi ing wedhus loro mau, undi siji kagem Yehuwah lan undi siji kanggo Asasel. Ayat 9, wedhus kang ketiban undi kagem Yehuwah banjur diajokno lan kagawe korban pangruwating dosa. Korban penghapus dosa itu bahasa Jawanya korban pangruwating dosa. Ya. Kemudian ayat 10, nanging wedhus kang ketiban undi kanggo ing Asasel iku diadekno urip-uripan, hanya diberdirikan hidup-hidup ya. Ana ing ngarsane Yehuwah kagawe srana nindakake panebus supaya kauculna menyang ing pasamuan kanggo ing Asasel. Ya, jadi kambingnya itu dua, satu untuk Tuhan sebagai korban pangruwating dosa, satu untuk dilepaskan di padang gurun untuk Asasel. Ya, nah Bapak Ibu kasih Tuhan, semuanya tadi ya nanti akan digenapkan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kita baca ayat 15. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Nah, domba jantan yang untuk Israel Harun juga punya, tapi dia berbarengan dengan lembu. Sawuse mengkono wedhus korban pangruwating dosa ya kang kanggo ing wong akeh banjur disembelih sarta getihe digawa lumebu ing jero gubah itu tempat kemah itu ya, lan digawe padha kaya kang wis dadi panggawene marang getih sapi mau dikepiurna itu dioleskan ya, dikepiur kan ana ing tutup pangruwatan lan ing ngarepe tutup pangruwatan. Tutup pangruwatan itu tutup pendamaian itu loh, bahasa Jawanya itu tutup pangruwatan ya, tutup pangruwatan, tutupan gafirat atau tutupan ya gampangnya tutupan grafirat, itu tutup pangruwatan, tutup pendamaian ya. Kemudian kita akan melihat ayat 21 sampai 23. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Nah, ini kambing Asasel yang dibawa ke padang gurun hidup-hidup kemudian dilepaskan ya, kemudian dilepaskan. Ini peraturan Taurat untuk terjadinya pangruwating dosa ya. Sudah perhatikan, ini memang pelajaran sulit ya, karena itu menyangkut ruang maha suci. Tapi saudara perhatikan, karena disinilah nanti kita akan sedikit memahami tentang sastra Jendro Hayuningrat pangruwating diu ya. Kemudian kita akan membaca Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 4. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan hukum Taurat
tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Nah, ini merupakan penyempurnaan dari korban-korban yang dilaksanakan dalam kitab Imamat. Ya. Kemudian Rasul Paulus yang naik ke surga tingkat 3, entah dalam tubuh entah dalam roh, dia ngerti bahwa korban-korban yang dulu dilakukan dalam Imamat ya dan dilakukan orang Israel itu tidak pernah ya menghapuskan dosa mereka. Justru dosa mereka itu semakin menjadi-jadi ya, sehingga dikatakan sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Kalau bahasa Jawanya sabab mokal itu mustahil. Sabab mokal yang getihing sapi lan wedhus bisa mbirat dosa. Mokal ya, yang getih sapi lan getih wedhus ki bisa mbirat menghapuskan dosa, itu tidak mungkin. Kemudian kita baca ayat 6 sampai 10. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Terima kasih. Ya, ayat yang ke-6, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan, sekalipun itu dilakukan menurut hukum Taurat. Korban obaran saha korban pangruwating dosa boten ndadosaken kepareng Tuhan. Tuhan itu tidak berkenan. Kemudian ayat 8 saya bacakan sampai ayat 10. Sakwise kang dingin ana ature, korban kalian sesaosan korban obaran saha korban pangruwating dosa sami boten Tuhan karsakaken sarta boten ndadosaken kepareng Tuhan. Mongko to enggone padha kasaose itu miturut ing angger-angger itu artinya menurut hukum Taurat. Ayat 9 nuli matur mengkene, kemudian ya berkata demikian, lah punika kawula dateng badhe nglampahi karsa Tuhan duh Allah kang dhisik mau disuwak supaya netepno kang kapindhone. Ayat 10 mongko atas karsa iku enggone kita padha kasucikake srana kurban sarirane Yesus Kristus sepisan kanggo selawase. Jadi kita akan bisa menemukan istilah pangruwating dosa itu kalau kita baca dalam bahasa Jawa ya. Akan kasih Tuhan, memang bahasa itu demikian. Kadang di dalam bahasa Inggris kita menemukan makna yang sesungguhnya, kadang-kadang sulit ditemukan dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Indonesia. Kadang dalam bahasa Indonesia tidak pas ya, ditemukan dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa tidak pas ditemukan di dalam bahasa Ibrani, Yunani. Bukan berarti firman itu mencela-mencele ya, firman itu kekal, firman itu sempurna. Tetapi yang tidak sempurna, yang penuh kebodohan itu manusia ya. Kasih Tuhan. Jadi menurut Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 10 ini, Tuhan Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ya, anak domba Allah yang melakukan pangruwating dosa. Kita baca Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes menunjuk kepada Yesus.
Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, jadi Tuhan Yesus Kristus itu ya dia tuh lembu pangruwating dosa. Dia itulah domba kurban obaran. Tuhan Yesus itu juga ya kambing yang dua tadi, yang satu pangruwating dosa, yang satu untuk Asasel. Kemudian dia juga domba persembahannya Israel. Bapak kasih Tuhan. Jadi semua korban yang ditulis dalam Taurat itu digenapkan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Bapak kasih Tuhan Yesus itu juga disebut sebagai kambing satir, ya, sebagai pangruwating dosa. Tuhan Yesus disebut juga kambing Asasel yang harus dibuang di luar perkemahan. Ya, Tuhan Yesus itu disebut sebagai kambing satir, padahal satir itu sama dengan iblis yang dalam mitologinya disebut satir atau faun, ya, itu iblis yang najis, yang mengerikan, ya. Nah, itu diterapkan atas Tuhan Yesus Kristus. Kita manusia yang najis, kita manusia yang penuh dosa, kita manusia yang jahat, ya, lebih jahat dari satir, lebih jahat dari faun. Lah, semua dosa kejahatan kita itu ditanggungkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, sehingga Tuhan Yesus itu menanggung, ya, dia itu sepertinya dianggap sebagai satir dan faun, sebagai iblis. Ya, kita akan membaca Imamat Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal 5. Maaf. Sebentar. Injil Yohanes pasal maksud saya Injil Yohanes pasal 7 ayat 20. Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Ya, jadi Tuhan Yesus itu dianggap sebagai orang yang kerasukan setan, ya, karena di dalam imamat dia sudah dinubuatkan, dia itu bagaikan kambing, ya, kambing Asasel, ya, dan kambing dalam artian satir atau faun tadi. Kemudian Injil Yohanes pasal 8 ayat 48 sampai 52. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu dituduh dia tuh orang Samaria. Orang Samaria tuh orang campuran, orang yang tidak murni, ya. Sudah orang Samaria kerasukan setan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan orang Samaria yang baik hati, ya. Dilanjutkan terus sampai ayat 52. Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi.
Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, sudah berkali-kali orang-orang Yahudi, terutama imam-imam yang Farisi Yahudi itu mengatakan, engkau ini orang Samaria dan engkau kerasukan setan. Kemudian Injil Yohanes pasal 10 ayat 20 dan 21. Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Nah, ketika Tuhan Yesus berbuat baik memelekkan mata orang buta, orang Farisi, Saduki, imam-imam karena perasaan iri menyerang habis-habisan, mengatakan bahwa kamu ini kerasukan setan dan gila. Nah, yang disembuhkan mengatakan, ya bukan kerasukan setan. Orang kerasukan setan itu tidak bisa memelekkan mata orang buta. Ya, berarti di dalam hidupnya itu Tuhan Yesus itu sudah menanggung semua yang dinubuatkan oleh Taurat. Ya, dikatakan kerasukan setan, gila, ya, iblis. Ya. Namun demikian, orang yang percaya bahwa sebenarnya dia itu raja yang akan datang, maka begitu dia mati di atas kayu salib berbarengan dengan Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dia pada awalnya adalah penyamun, tetapi dia percaya, bertobat, langsung memohon kepada Tuhan. Memohon itu sama dengan menaikkan syafaat permohonan. Hari ini juga masuk Firdaus. Jadi korban pangruwating dosa itu sangat dahsyat kuasanya, dan itu tidak bisa dilakukan oleh lembu ataupun domba, sekalipun dipersembahkan menurut angger-angger hukum Taurat. Jadi pangruwating dosa yang sesungguhnya itu adalah penebusan, penghapusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian tadi ya, kambing yang dua tadi, yang satu untuk Asasel, ya, Asasel. Dia dibawa ke padang gurun, kemudian dilepaskan, ya. Menurut etimologi Asasel itu dari akar kata asel, ya, yang artinya membuang, sehingga Asasel itu artinya pembuangan seluruhnya. Kambing Asasel itu membuang, dia itu dibuang seperti Tuhan Yesus dibuang pada saat melakukan, ya, penghapusan dosa. Asasel itu artinya yang diusir. Asasel itu adalah iblis kalau menurut kitab Henok pasal 8, ya. Nah, kemudian dalam perkembangannya Asasel itu seorang yang dipersalahkan untuk suatu kemalangan sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dari sebab-sebab yang sesungguhnya. Artinya kambing hitam. Ya, diasaselkan itu hanya dikambing hitamkan. Dia itu tidak berdosa, tidak bersalah. Tetapi ya, dikambing hitamkan. Yang melakukan bukan dia, ya, tetapi ditimpakan kepada kambing Asasel tadi, ya. Jadi seorang yang dipersalahkan padahal dia tidak bersalah, ya. Karena dipersalahkan dia harus menanggung suatu kemalangan, ya, untuk mengalihkan perhatian khalayak ramai dari sebab-sebab yang sesungguhnya. Jadi yang sesungguhnya itu ditutupi. Nah, yang sesungguhnya setan, iblis itu siapa ya? Manusia ini yang seringkali dirasuk setan, dirasuk iblis sehingga perbuatannya seperti orang gila. Nah, tetapi itu ditimpakan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sedia menjadi kambing Asasel, ya. Sementara kalau dalam, ya, Ibrani modern, ya, di dalam pergaulan Ibrani modern sekarang, Asasel itu digunakan sebagai ejekan, ya. Kalau orang Ibrani ngomong leklah Asasel, leklah Asasel artinya pergi ke Asasel, pergi sana ke neraka. Nek misuh kayak gitu orang Ibrani modern itu leklah Asasel, lu neng neraka kono.
Ya berarti Azazel itu memang karena dia dianggap bersalah, dia masuk neraka. Kemudian kapan Tuhan Yesus itu diazazelkan? Dianggap ya sudah dibuang ke padang gurun, kemudian mau diterkam sama iblis. Kita baca Lukas pasal 4. Kita baca ayat 1 sampai 13. Cepat aja. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan di dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya aku berikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Terima kasih. Ya, ini saat-saat kambing Azazel itu digiring ke padang gurun. Ya, kalau dia itu bukan Allah, kalau dia itu bukan pencipta semesta, kalau dia itu bukan anak domba Allah, dicobai di padang gurun, maka dia pasti jatuh. Dia pasti jatuh. Kalau manusia biasa, ya, siapapun itu mengalami pencobaan dalam kenikmatan daging, ya, kenikmatan seks, makan, minum, kenikmatan tahta, pangkat, kedudukan, kenikmatan di bidang harta, kekayaan, harta terpendam, warisan dan sebagainya, pasti jatuh gelundung ke jurang dan binasa. Tetapi Azazel yang kita harapkan, Azazel yang dinubuatkan oleh Perjanjian Lama dan yang kemudian diwujudkan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, ketika dia itu diazazelkan, dipertemukan dengan iblis yang sesungguhnya, Bapak kasih Tuhan, dia tidak jatuh, sehingga dia layak menjadi imam besar. Dia telah dicobai tetapi tidak berdosa. Dia dibawa ke padang gurun setelah puasa 40 hari 40 malam. Ya, itu kan seperti dibiarkan mati remuk, dicaplok iblis, tapi dia menang. Nah, itulah imam besar yang sesungguhnya. Kalau Harun tidak kuat diperlakukan seperti ini, itulah sebabnya dia itu adalah imam besar Melkisedek yang tidak bersilsilah, ya, tidak berbapa, tidak beribu, tidak ada awalnya, tidak akhirnya, kalian dia adalah pencipta semesta. Dia bukan binatang, sapi atau domba. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan pencipta semesta yang harus datang menyelamatkan umat yang dikasihi, yang diciptanya menurut gambar dan rupa dari Dia sendiri, sehingga Dia mengasihi sedemikian rupa. Apa yang kasih Tuhan berharap yang dikasihi itu nanti pulih
seperti sedia kala sehingga masuk di dalam kerajaan surga, langit baru bumi baru, sehingga hubungan seperti Adam Hawa itu dipulihkan, ada komunikasi antara Tuhan dan umatnya. Karena dulu sebelum Adam Hawa jatuh dalam dosa, surga bumi terhubung itu artinya bisa bablasan begitu. Nah setelah jatuh dalam dosa ada tirai, ya. Sedangkan itu makna ya dari pangruating diu, di itu artinya raksasa. Raksasa itu artinya ya hawa nafsu, angkara murka, dosa. Kita baca Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Nah ini perbuatan daging, perbuatan ya yang dikatakan diu, hawa nafsu ya. Dan ini semakin menjadi-jadi pada akhir zaman, sehingga dituliskan sedemikian. Mari 2 Timotius pasal 3 kita baca ayat 1 sampai 9. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah jadi mereka itu orang yang berada dalam hawa nafsu yang seperti itu. Tapi orang akhir zaman itu mereka itu secara lahiriah beribadah, tetapi memungkiri kekuatannya. Kekuatan ibadah itu apa? Menjadikan orang itu benar, suci dan disempurnakan, menjadi punya iman, punya pengharapan, punya kasih, dibenarkan hidupnya itu menjadi benar, menjadi suci dan memiliki kasih kepada Allah dan sesama. Tetapi ibadah dari diu atau diu ya, angkara murka itu ibadah, tapi hidupnya tidak berubah ya. Terus jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sebab sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan menjadi nyata bagi semua orang. Ya, Yanes dan Yambres itu anaknya Bileam ya. Dia juga tukang sihir kelilingan, akan satu saat sampai di Mesir ya. Tentunya Firaunnya sudah tahu kalau Musa akan datang. Kemudian Yanes dan Yambres ini kemungkinan ya dia disewa kontrak untuk ngadepi Musa ya dengan sihirnya. Tapi untuk beberapa kali dia bisa, tetapi seterusnya kalah ya. Bapak yang kasih Tuhan, kalau orang seperti itu hidup di dalam hawa nafsu ya, tidak akan maju. Setelah Musa ada mujizat-mujizat yang selanjutnya, Yanes Yambres tidak bisa mengikuti. Bapak yang kasih Tuhan, itulah kondisi manusia akhir zaman. Kita semuanya ya, kita lebih baik koreksi diri kita sendiri, jangan sampai ada tabiat diu, tabiat raksasa di dalam hidup kita. Raksasa itu kalau makannya tidak banyak ya tidak puas.
karena memang perutnya panjang, lebar, besar, kayak tong itu, ya, karena kan tinggi besar. Kalau berkatnya tidak banyak, tidak bisa bersyukur. Nah, biarlah kita ini sekalipun berkat kita cuma roti kecil yang dipersembahkan oleh janda Sarfat, namun demikian Elia itu bersyukur dan memberkati janda Sarfat. Bapak kasih Tuhan, di dalam masa-masa yang sulit ini, sifat diu, sifat raksasa itu harus disingkirkan dalam hidup kita. Semua orang berkatnya terkurangkan sangat banyak karena pandemi. Nah, sebab itu sedikit yang kita peroleh sekalipun cuma kecil seperti persembahan janda Sarfat, biarlah kita mengucap syukur, maka kita akan dibimbing untuk masuk panen raya. Seperti Elia dibimbing oleh, maksud saya seperti Elia dan janda Sarfat dibimbing oleh Tuhan masuk panen raya. Tabiat-tabiat itu ada pada diri kita. Biarlah kita menyediakan diri kita untuk mengalami pangruat, mengalami ruatan, penebusan dosa dan penghapusan dosa oleh cucuran darah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah anak domba Allah yang bertugas menghapus dosa. Semoga Tuhan memberkati. Ini bagian yang pertama, ya. Nanti minggu depan kita bergumul supaya saya mendapatkan kemurahan, bisa memahami lebih lanjut, ya. Kita akan pujikan satu pujian, di atas korbanmu.